Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan pada hari ini. Agenda sidang memasuki tahap pembuktian dengan menghadirkan sejumlah saksi fakta dari pihak pemohon. Keenam terpidana yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto menghadiri sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Pihak terpidana selaku pemohon menghadirkan 4 orang saksi fakta pada sidang PK hari ini. Dalam sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum terpidana menyiapkan 39 saksi yang terdiri dari saksi fakta dan saksi ahli. Saksi fakta dibagi menjadi 4 klaster, mulai dari klaster saksi alibi, saksi yang akan mengungkap dugaan kebohongan, saksi terkait dugaan penyiksaan, dan saksi terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas. Saya waktu itu di Polda itu ada anggota potong. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra tak kuasa menahan tangis saat dirinya menceritakan proses penangkapan bersama dengan terpidana lainnya saat 2016 lalu. Sambil menangis dengan suara bergetar, Hadi menceritakan perlakuan biadab yang dilakukan pihak kepolisian kepada dirinya bersama yang lain. Tangis Hadi pun pecah lantaran tak kuat untuk mengingat kembali kejadian kelam yang didalaminya saat mendapatkan perlakuan kejam dari pihak kepolisian. Saya waktu itu di Polda itu ada anggota potong. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja, Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar saya, Pak. Apa? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang memukul itu terdengar jelas oleh saudara. Hadi yang mukul, Pak. Hadi yang memukul. Eko yang menguber. Iya, Pak. Itu terdengar jelas. Jelas banget, Pak. Yang bicara itu siapa? Jaya. 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 Oke. Jaya yang sampaikan gitu ya? Siap. Oke. Saudara ada mendengar tidak bunyi sesuatu di dalam ruangan Sudirman dan Jaya, baik itu katakan letusan senjata atau ada suara keras apapun saudara dengar? Enggak sih, Pak. Cuman dari keterangan Jaya aja, Pak. Itu ketika polisi di dalam memeriksa Jaya dengan Sudirman dengan suara yang biasa, normal atau dibentak? Kayak takutan gitu, Pak. Ketakutan ya? Iya, Oke. Pak. Tapi saudara tidak mendengar Tidak, Pak. ada suara letusan senjata atau ada ancaman yang saudara dengar terhadap Jaya dan Sudirman? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah terus sesudah itu? Sesudah itu nggak lama lagi polisi pada masuk, Pak. Polisi itu polisi dari mana? Dari ini dalam Pak. ruangannya Jaya sama Sudirman? Iya, ya ada yang dari luar, yang di dalam juga ada, Pak. Oke. Berapa orang kira-kira? Banyak sih, Pak. Saudara ingat? Tidak, Pak. Tidak ingat ya? Oke. Terus? Terus habis itu kita semua langsung, Pak,
Di situ kita langsung dipukulin, Pak. Kita sampai pagi. Pagi itu Hadi melanjutkan kesaksian tentang perlakuan tak manusiawi pihak kepolisian kepadanya. Ia merasa diperlakukan seperti binatang karena polisi melemparkan makanan padanya sampai nasi berceceran. Tak hanya itu, Hadi dilarang makan dengan tangan hingga ia terpaksa memakan langsung nasi yang berceceran dengan mulutnya. Serangkaian penyiksaan Hadi alami selama ditahan oleh polisi. Ia kerap dipukuli, bahkan kepalanya dipukul dengan gembok. Dalam persidangan, Hadi memperlihatkan bekas luka di kepalanya pada majelis hakim. saya melihat itu kan Aldi bebas, Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya, Pak. Sebelum dibebaskan, Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang saudara alami? Sama ya? Selama sebelum dibebaskan itu lakukan, termasuk kepalanya dipukul pakai gembok sama? Kalau itu Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan. Sejumlah saksi pun dihadirkan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat pembunuhan. Lantas akankah permohonan PK mereka akan dikabulkan? Untuk membahasnya pemirsa, kami sudah terhubung dengan Profesor Hipnu yang merupakan pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof. Hipnu. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Prof, kalau melihat hasil dari sidang PK pada hari ini, bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini kan baru proses pembuktian. Jadi sidang PK itu adalah sidang tentang bagaimana menemukan bukti baru, bukti material yang ketika ditemukan menjadikan putusan lain, bahkan bisa bebas. Lah, pada hari ini kita berikan apresiasi teman-teman penasihat hukum mengajukan 50-an saksi dan dibagi 5 klaster. Ya. Dari keterangan-keterangan tersebut, justru kalau menurut saya nanti bagaimana keempat terdakwa ini menemukan bukti materialnya. Jadi kalau kita belajar eksaminasi suatu putusan, itu keterangan saksi oke. Tapi potensi testimonial itu bisa. Tapi dari keterangan saksi nanti ditemukan bukti baru. Jadi ada cross check. Karena suatu bukti yang dicari itu bukti material. Kan gitu loh. Jadi seolah-olah sekarang ini baru mencari suatu proses pembuktian. Apakah pada waktu itu pembunuhan ataukah terjadi kecelakaan. Pertanyaan kan seperti itu. Lah padahal kalau kita melihat suatu PK itu adalah permohonan PK. Bukan pembuktian, permohonan PK. Jadi bukti-bukti yang disampaikan. Tapi oke lah, ini saking semangatnya teman-teman penasihat hukum, kita berikan appreciate ya, suatu perkara prodeo dengan segala pengacara yang hadir luar biasa, ini suatu yang kita acungi jempol dalam rangka mencari keadilan. Tapi yang catatan kami adalah sebagai akademisi, bukti material ketika itu yang menjelaskan kecelakaan, ataukah bukti material itu yang menjelaskan itu bukan pembunuhan, itulah yang saya kira harus dikupas habis. Jadi bukan keterangan bagaimana waktu itu pemeriksaan. Kalau yang kita lihat pada TV kali ini kan baru pemeriksaan bagaimana perlakuan pemeriksaan. Itu belum masuk kena. Baru perlakuan pemeriksaan. Ya ini memang kalau kita lihat pemeriksaan ketika itu kalau betul itu masih pendekatan inquisitor. Jadi seolah sebagai objek. Para tersangka objek, dipaksa, di ini dan sebagainya. Padahal ketentuan 2006 ya kita KUHP 81 itu harusnya inquisitor, akusatur sebagai subjek, mendudukkan sebagai hak asasi manusia. Tapi oke lah, itu dalam perkembangan bukti dan mudah-mudahan nanti penasihat hukum bisa menemukan bukti baru, bukan keterangan, bukti baru, bukti yang belum diperiksa dalam persidangan-persidangan sebelumnya. Baik, ditemukan adanya bukti baru dari hasil dari keterangan saksi yang disampaikan pada hari ini. Prof. Hipnu, kita dapat informasi bahwa telah bergabung juga bersama kami di sini Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan. Selamat malam, Pak Edi. Nampaknya suaranya masih termute, Pak. Halo. Ya, selamat malam, Pak Habib. Suara saya jelas ya, Pak? Dengar suara saya? Iya, jelas Pak, jelas. Ya. Baik, Pak Edi, kalau melihat hasil sidang PK 6 terpidana kasus Vina pada saat ini, bagaimana tanggapan Anda, Pak Edi? Ya, tentunya saya kira memang kita paham ya.
namanya pengajuan PK tentunya menjadi hak semua warga negara ya. Namun demikian memang tadi saya juga sudah sampaikan, saya kira perlu bukti-bukti baru ya. Apakah memang para pihak yang mengajukan PK tadi memiliki bukti-bukti yang cukup untuk itu ya. Ya tentu saja saya kira nanti jaksa akan memberikan tanggapan, kemudian juga hakim akan memberikan tanggapan ya. Sejauh mana bukti-bukti yang diajukan tadi itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Termasuk juga disebutkan adanya penganiayaan, adanya penyiksaan ya. Saya kira semua itu harus dibuktikan secara hukum ya. Apakah memang betul ada namanya penganiayaan? Menurut pendapat kami demikian. Oke, berarti adanya bukti penganiayaan yang harus dihadirkan dalam persidangan. Baik, Pak Ibnu, Prof. Ibnu dan juga Pak Edi telah bergabung juga bersama kami. Ada pihak dari kuasa hukum terpidana kasus Vina, Nikolai Aprilindo. Selamat malam, Bang Nikolai. Selamat malam. Oke, Bang, ini Anda seberapa yakin dari adanya 4 saksi yang dihadirkan untuk bisa membuktikan bahwa memang terpidana ini sebenarnya tidak bersalah? Ya, saya clearkan dulu. Tadi 6 saksi yang kami hadirkan. 6 saksi itu dari terpidana Eko, Hadi, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto. Sudirman itu tidak hadir karena dia dalam PK tersendiri nantinya. Jadi beberapa keyakinan kami setelah kami bedah putusan-putusan yang ada, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi yang kami bedah, itu memang ada beberapa celah yang memungkinkan PK ini dapat dikabulkan dan juga beberapa novum yang kami temukan, sehingga kami merasa keyakinan bahwa PK kami insya Allah akan dikabulkan karena novum-novum itu bukan saja yang ada di dalam berkas perkara, tapi juga yang ada di luar berkas perkara, tetapi masuk dalam penyidikan pada saat itu, tetapi tidak dimasukkan dalam berkas perkara. Jadi ini yang perlu kami sampaikan, sehingga masyarakat luas tahu bahwa dalam hal persidangan tahun 2016-2017 yang lalu, itu sangat penuh dengan beberapa kelemahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kalau kita mematuhi akan hukum acara, kita mematuhi akan prosedur, kita mematuhi akan mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan kita. Saya kira itu. Oke, berarti ada keyakinan yang cukup mendalam yang Anda yakin bersama dengan pihak kuasa hukum. Tapi kalau menurut Prof. Ibnu, apakah memang ini bisa menjadi bukti yang atau keterangan yang bisa meyakinkan para hakim nantinya? Ya, saya kira Pak Nicholas harus bisa meyakinkan, harus pasti Pak Nicholas ya, harus yakin. Sekarang pertanyaannya betul bahwa bukti baru itu adalah bukti yang ketika itu belum diperiksa atau sudah diperiksa tapi tidak masuk kualifikasi dinilai. Ini yang juga kadang-kadang dalam suatu pembuktian itu sudah cukup bukti ini. Kan kita lihat bukti itu kan cukup negatif web. Tapi ketika ada suatu bukti yang lain yang ternyata dalam tanda petik ketika itu tidak mempunyai kekuatan, kadang diabaikan. Siapa tahu justru bukti yang diabaikan tadi mempunyai nilai. Nah, ini kita apresiasi Pak Nicholas tadi, bukti yang belum diperiksa dan bukti yang sudah diperiksa tapi tidak diajukan sebagai pembuktian. 2 indikator itu yang mempunyai nilai dalam suatu pembuktian. 1. Kedua, kalau bisa ya, ini kan pertanyaannya kan apakah pembuktian terhadap pembunuhan? Kalau bisa coba hakim PK ini cek TKP setempat, itu bisa menjelaskan logika. Kalau PK kemarin Sakatata, Sudirman, CSI baru melihat dokumen, sekarang coba melihat TKP setempat dengan logika-logika yang terjadi. Apakah dengan perpindahan yang terjadi pembunuhan? Apakah dengan kondisi yang sekarang terjadi kecelakaan? Ini saya kira untuk meyakinkan, karena sudah 8 tahun loh Pak Nicholas. Ini suatu yang luar biasa, sehingga kalau ada pemeriksaan setempat para hakim tersebut menambah suatu keyakinan, ini ternyata waktu itu pembunuhan. Atau sebaliknya, ini kecelakaan. Ini saya kira
untuk menimbulkan suatu keyakinan dalam pembuktian ke depan. Jadi bukan hanya pada dokumen formal, tapi pada mana dokumen-dokumen material yang ketika itu belum, tapi dicek sekarang ini. Siapa tahu dari pemeriksaan setempat ada bukti atau pemikiran-pemikiran, oh apa yang terjadi ketika 8 tahun itu peristiwa terjadi. Oke, bukti material dibutuhkan. Bang Nikolai, tanggapannya? Ya betul, yang dikatakan tadi. Kan ini kita berusaha untuk menghadirkan bukti baru yang kita kenal dengan novum atau noviter perfenta ini sebagai suatu fakta baru yang ditemukan atau muncul di kemudian hari ataupun yang ada pada saat itu tidak dimunculkan. Nah memang betul, kami juga akan berupaya untuk minta sidang di tempat untuk mengetahui cek lokasi. Apakah betul lokasi itu hanya satu lokasi atau ada 3 lokasi seperti yang disebutkan, itu kita perlu cek. Karena kita melihat bahwa ada kejanggalan, disebutkan ada 3 lokasi. Tapi nyatanya setelah kita menurunkan tim dari DPN Peradi untuk melakukan investigasi secara langsung, itu yang disebut 3 lokasi itu tidak benar. Nah ini perlu kita buktikan seperti apa yang dikatakan. Dan kami siap untuk membuktikan itu dengan berbagai dalil hukum maupun dengan berbagai fakta hukum yang kami dapatkan. Di samping itu juga kami akan menghadirkan ahli-ahli termasuk ahli lalu lintas, termasuk ahli pandangan mata, termasuk ahli forensik dan sebagainya. Kami akan menghadirkan itu termasuk ahli penyidik. Jadi ahli penyidik yang tahu tentang penyidikan dari awal itu. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi bukti-bukti novum yang kami dapatkan sehingga apa yang disebut dengan noviter perfenta itu tidak terbantahkan oleh siapapun. Dan kami merasa yakin ini karena kami pegang bukti-bukti itu dan kami yakin bahwa bukti-bukti yang kami dapatkan adalah valid. Saya kira itu. Oke, ini menarik. Ini Anda akan menghadirkan ahli penyidik. Tapi kalau menurut Pak Edi, mungkinkah dan bagaimana tanggapan Anda bila nanti dari pihak kuasa hukum akan menghadirkan ahli penyidikan? Pak Edi. Oh baik, nampaknya pemirsa kami terputus dengan Pak Edi. Prof. Hipnu, tanggapannya bila adanya ahli penyidik yang dihadirkan, akankah bisa menghasilkan adanya bukti-bukti baru seperti yang Anda sampaikan, perlu adanya bukti material? Ya itu suatu usaha kita hargai ya. Memang berapa ahli, berapa saksi. Sebetulnya makanya di sini kita harus lihat ya, persidangan ketika itu saya kira firm. Penyidik juga firm, penuntut umum juga firm ya. Cuman permasalahan ini kan seolah-olah jadi pemeriksaan material kembali, ulang kembali. Ya. Jadi pemeriksaan kembali terhadap padahal ini adalah bagaimana ke-6 terdakwa ini, ya ke-6 atau 5 terdakwa ini bukan sebagai pelakunya. Buktinya bukan sebagai pelaku pembunuhan ataupun bukan sebagai pelaku kecelakaan lintas kan gitu kan. Nah, perdebatan memang saya paham ini strategi Pak penasihat hukum ini mengulik pada suatu peristiwa pokoknya. Kalau peristiwa pokoknya itu bergeser, pasti ke-6 bergeser semua. Nah, gitu. Okay. Nah, pertanyaannya, nanti apakah hakim PK ini juga memberikan kesempatan pada penuntut umum secara komprehensif, ya, seperti persidangan pada waktu pembuktian pertama, ataukah tidak? Karena sebetulnya kalau kita konsisten dalam suatu PK, itu pengajuan bukti baru, permohonan bukti baru, ada tanggapan, tidak paduk masuk pembuktian, seperti pada awal pemeriksaan pertama kali terjadi. Nah, tapi ini oke lah, bagus ya, bagus. Akses to justice-nya lumayan keren ini. Pertanyaannya begini, adakah bukti material? Karena begini Pak, kami sering kan eksaminasi putusan itu. Untuk mencari bukti 1-2 bukti itu sulit loh. Sulit sekali. Sehingga saya kira nanti di dalam bukti ini, bukti material apa yang perlu dikupas. Jadi tidak usah banyak-banyak, tapi bisa menguak semuanya bahwa ini adalah terjadi kecelakaan, bahwa ini adalah bukan pembunuhan, bahwa ke-6 ini bukan sebagai tersangka, kan gitu. Sekarang pertanyaan begini, Mas Kevin, apakah ke-6 ini pelaku bersama-sama? Ini suatu yang cukup berat juga. Kalau 1-2 mungkin. Nah, perdebatan gitu. Kalau prediksi saya, ke-6 ini pasti ada yang iya, pasti ada yang tidak. Kan gitu loh. Kan nggak mungkin 6-6-nya kan.
ya kita harus percayalah pada waktu pembuktian pertama kali ya. Memang dalam konteks hukum itu kan presumptio istae causa. Sesuatu dianggap betul kecuali dibuktikan sebaliknya. Lah Pak Nicholas lagi membuktikan sebaliknya. Mudah-mudahan dari 6 itu, satu di antaranya mempunyai bahwa dia bukan sebagai pelakunya. Bukan 6-6-nya, agak sulit. Ya kita harus percaya pada kejaksaan polisian ketika itu. Masa 8 orang, enggak, semua kan nggak mungkin. Ini logika-logika berpikir dalam suatu permohonan PK. Dari yang diajukan, pasti di antara 1-2 ada bukan sebagai pelakunya. Begitu Mas Kevin. Ya. Baik, Pak atau Bang Nikola ini tahan dulu. Saya akan menantikan jawaban Anda secara komprehensif terkait dengan pertanyaan dari Prof. Hipnu. Apakah memang dari ke-6 saksi yang dihadirkan ini merupakan ada salah satu ataupun ada yang tidak ternyata sebagai pelaku pembunuhan ataupun juga kecelakaan dari kasus Vina dan Eki. Pemirsa, kita harus break sejenak. Tetaplah bersama kami di Sido Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dan juga kuasa hukum terpidana kasus Vina Nikolai Aprilindo. Masih bersama saya, Bapak-bapak? Siap, masih. Sore Mas. Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan tadi pertanyaan dari Prof. Hipnu terkait dengan bagaimana atau apakah bisa memastikan dari pihak kuasa hukum dari ke-6 saksi yang dihadirkan ada yang memang benar-benar menjadi pelaku atau sebenarnya ternyata tidak menjadi pelaku. Seperti apa Bang Nikolai? Ya, jadi kalau Prof. Hipnu misalnya mendapatkan memori PK kami, di situ kami mengupas secara teliti tentang berbagai kejadian atau kejanggalan yang ada. Itu yang pertama. Dan kami juga melihat, menganalisa tentang keterlibatan yang disebut dengan para pelaku ini. Yang menjadi pertanyaan kami, para pelaku ini dihukum dengan hukuman seumur hidup semuanya. Padahal dalam hukum, secara pidana kan kita mencari kebenaran material ya. Siapa yang menyuruh melakukan atau dader atau otaknya, siapa yang melakukan, siapa yang turut serta melakukan. Ya kan? Itu harus ada. Tetapi ini semua dihantam rata dan sebagai pelaku. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa ada 3 orang yang dikatakan dalam putusan itu keterlibatan mereka, kemudian tindakan mereka secara nyata dinyatakan itu berlaku atau dilakukan, yaitu si Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Tetapi kemudian dalam pemeriksaan di Polda Jabar atau pada saat Peggy alias Peggy Setiawan itu diperiksa, ada pernyataan dari Direskrim Polda Jabar yang menyatakan itu fiktif. Nah, bagaimana itu dinyatakan fiktif tetapi dalam putusan pengadilan itu nyata peran daripada si Andi maupun Dani atau Peggy alias Perong ini nyata. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Apakah Andi dan Dani itu ada atau tidak? Apakah mereka menyuruh melakukan atau mereka sebagai pelaku atau mereka turut serta melakukan? Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Oleh karena itu, kami mencoba untuk menghadirkan para terpidana ini untuk kami meng-cross-check keterangan-keterangan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi pada awal kejadian sampai terjadinya kejadian tersebut. Sehingga kita bisa menarik benang merahnya. Siapa yang sebagai dadernya, siapa yang sebagai pelakunya, siapa yang sebagai turut serta, itu kita bisa menarik benang merahnya di situ. Nah, bagi kami, setelah kami membaca berkas, baik itu berkas BAP dari tingkat penyidikan, sampai pada penuntutan, sampai pada putusan, ini banyak terjadi kejanggalan. Salah satunya adalah pada awal pemeriksaan para terpidana ini tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum. Ini secara hukum tidak dibenarkan dalam KUHP kita.
Karena ada kejadian, ya, ada beberapa case yang ada, mungkin Prof pernah mendengar dengan Miranda Rule itu ya, itu kan. Nah, di situ kita melihat kalau saja seseorang yang dinyatakan menjadi seseorang pelaku, tapi dalam pemeriksaan dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, ini menyalahi juga pasal 114 KUHP, ya kan? Menyalahi juga pasal 54, 55, 56 KUHP. Jadi ini salah satu faktor yang kami dapatkan di berkas-berkas perkara itu. Nah, oleh karena itu kami merasa yakin bahwa dengan satu poin saja itu pintu masuk bagi kami untuk masuk pada poin-poin yang lainnya. Itu. Dan bukti-bukti baik itu visum et repertum dan sebagainya, baik itu kesaksian-kesaksian, bahkan ada saksi yang melihat langsung kejadian yang menyatakan bahwa dia melihat langsung kejadian yang terjadi sebenarnya tapi tidak pernah diperiksa sebagai saksi dan tidak pernah dihadirkan di pengadilan. Ini salah satu poin juga. Saya kira itu Prof. Ya, jadi apa yang kami sampaikan ini berdasarkan fakta yang kami dapatkan dan kami selalu mengedepankan bahwa segala sesuatu itu harus berdasarkan fakta. Karena terus terang aja kami ini dari pihak yang sangat-sangat concern terhadap penegakan hukum ini dan sangat concern terhadap penyimpangan-penyimpangan dari penegakan hukum yang terjadi dan tidak boleh terjadi lagi. Pasca Sengkon dan Karta itu seharusnya tidak perlu lagi terjadi, tapi ini masih terjadi. Dan bukan hanya kasus ini aja, ada beberapa kasus yang terjadi juga yang selama ini kita dengar. Saya kira itu, Prof. Baik, ada sejumlah kejanggalan, Prof, tadi yang disampaikan dari Bang Nikolai. Salah satunya tadi bahwa dalam persidangan terpidana tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum. Akankah ini bisa menjadi salah satu pemeriksaan, bukan persidangan, pemeriksaan awal. Baik, dalam pemeriksaan awal tidak pernah didampingi kuasa hukum. Apakah ini bisa menjadi salah satu poin bahwa PK ini akan dikabulkan? Prof? Ya, begini, kita melihat secara komprehensif, ya, kalau kita melihat suatu putusan-putusan seperti itu, kalau tidak didampingi betul, itu menjadikan batal. Pertanyaannya kenapa waktu itu tidak dibatalkan? Dan itu pada awal terjadi. Satu. Kedua, dalam hal ketika tidak didampingi, beberapa kasus yang kita teliti, ini tidak didampingi. Ternyata memang tidak didampingi, tapi ada, nanti Pak Nikolai dicari, ada berita acara yang tidak mau didampingi. Lah ini juga harus dicek dulu. Nah, gitu loh. Jadi penyidik juga pinter. Memang tidak didampingi, tapi kemudian sebagai bentuk terjadinya suatu equal yang tidak equal pendampingan tadi, ada bukti-bukti bahwa memang dia tidak mau didampingi. Betul atau tidak? Waalaikumsalam. Kan gitu kan, kita lihat. Karena apa itu dia terjadi. Kan itu loh. Nah, kita harus Saya paham itu, Prof. Ya. Setelah kami teliti berkas perkara, tidak ada berita acara tentang itu. Tidak ada itu, ya. Maka itu penting. Ya. Ketiga. Tidak ada berita acara itu. Dan tidak ada pernyataan apapun yang tidak bersedia didampingi. Ya, itu potensi itu ya. Potensi ya. Satu, potensi. Yang kedua, tentang peran. Ini Pak Niko. Kalau kita melihat, kalau persidangannya Sakatata, itu bagus. Beliau adalah Sisya Katata, tidak ada di tempat. Gitu. Ketika di tempat pun pada waktu tidak tahu apa yang terjadi. Nah ini sebagai novum terjadi, bahwa dia nggak ada sifat melakukan di situ. Lah pertanyaannya juga maka tertanya gini, apakah keenam itu kan ada sifat yang sama, ataukah ada yang sama sekali tidak tahu, tapi ujuk-ujuk di bawah temannya, ayo kita ke sana. Ini yang kami maksudkan seperti itu. Ya, kalau itu terjadi di 1 atau 2 mungkin bukan sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan seperti PK yang kemarin. Itu bagus. Lah, kalau ini sebagai yang terjadi bagian dari penyertaan, ya itu berarti nanti bukan novum, tapi ada suatu kekhilafan. PK itu kan ada bukti baru, ada khilafan. Hakim tidak mengkorek peran yang terjadi. A sebagai apa, B sebagai apa, C sebagai apa. Lah, itu bagian dari kekhilafan. Yang harusnya mendasarkan pada pasal 55. Ini bagian khilafan, bukan bukti baru. Tapi bagian juga sebagai untuk novum. Nah, mudah-mudahan nanti itu bisa dijelaskan sehingga bagian dari nilai di dalam pembuktian atas kekhilafan hakim dalam
menerjemahkan ke-6 terdakwa yang ada hari ini. Jadi, Prof, perlu saya sampaikan, pemeriksaan tadi terhadap 6 terpidana itu nyata di depan persidangan mereka mengatakan bahwa mereka memang tidak ada di tempat. Itu pertama. Yang kedua, dalam berkas perkara yang kami teliti, memang kalau Prof baca dari memori PK kami, itu ada 2 hal yang kami sampaikan situ. Pertama, ada bukti baru seperti tadi Prof katakan, baik itu surat dan sebagainya, baik itu kejadian dan sebagainya. Dan kedua, kita juga memuat dalam memori PK kita adalah kekilafan hakim itu dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Jadi kami berusaha secara komprehensif mungkin meramu ini agar PK ini betul-betul menjadi PK yang betul-betul valid dan dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung. Nah, ini kami sangat apresiasi dengan pendapat Prof, dengan masukan dari Prof, dan kami sudah melakukan itu. Mungkin suatu ketika kami juga akan mengoreksi lagi dalam sidang-sidang selanjutnya tentang bukti yang betul-betul valid yang perlu kami sampaikan kepada majelis hakim. Saya kira itu. Baik, singkat saja Prof, terakhir untuk harapan ke depan karena ini masih terdapat sejumlah saksi yang nantinya akan dihadirkan oleh pihak kuasa hukum. Ya, ini kan bagian dari proses ya. Jadi kita upaya itu luar biasa, ini Pak Niko dan teman-teman dan sebagainya. Tapi saya kembali lagi sebagai asas hukum tadi, presumptio iustae causa. Jadi memang hukum itu dianggap betul kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, sebaliknya inilah yang harus dilakukan, bahwa bukti itu bernilai. Bukti itu betul baru. Bukti itu bisa menjelaskan. Sepanjang itu baru menjelaskan, saya kira di era sekarang akan menjadi suatu penilaian hakim tersendiri di hakim tingkat PK. Begitu, Mas. Oke, Bang Nikolai, kira-kira terakhir nih harapan dan juga apa strateginya yang nanti akan dilakukan pada persidangan berikutnya. Seperti yang Anda sampaikan tadi, terdapat sejumlah saksi dan juga saksi ahli yang akan dihadirkan dalam persidangan. Ya, jadi kami akan menghadirkan lagi 20 saksi termasuk ahli 20. Yang akan menguatkan dalil kami, itu pertama. Yang kedua, kami juga akan menghadirkan orang yang belum pernah diambil keterangannya sebagai saksi, yang melihat langsung kejadian itu, dan orang yang betul-betul mengakui bahwa dia betul-betul melihat kejadian itu secara kasat mata itu. Dan harapan saya adalah ke depan kami meminta agar pihak penyidik maupun penuntut umum maupun hakim yang mengadili itu harus transparan, harus jujur pada diri sendiri. Karena apa? Semua keputusan itu kan di sana dicantumkan keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dia harus bertanggung jawab apa yang dilakukan itu pada Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, jangan sampai hal-hal serupa terjadi lagi pada masyarakat-masyarakat miskin, masyarakat-masyarakat yang tidak paham hukum dan tidak mampu untuk menghadirkan pengacara atau lawyer pada saat mereka mendapat satu kasus atau mengalami satu kasus. Ini supaya menjadi catatan bagi kita semua agar aparatur penegak hukum supaya koreksi diri dan juga supaya memperbaiki dan juga sistem daripada hukum ini yang sudah dibangun sedemikian bagus haruslah ditaati. Saya kira itu. Baik, tentunya bukti-bukti baru yang diharapkan tadi juga dari Prof. Hipnu dapat dihadirkan pada persidangan-persidangan berikutnya dan juga tentu transparansi. Kami semua akan terus mengawal Bang Nikolai terkait dengan perjalanan dari persidangan-persidangan berikutnya. Terima kasih kuasa hukum terpidana kasus Vina Nikolai Aprilindo dan juga pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho, dan sebelumnya tadi ada Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam.